20016044 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan sebuah video pembelajaran mengenai tentang teks negosiasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda ibu semua? Sehat? Dan tentunya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan semangat dan juga kefokusan dalam belajar. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pertemuan pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan kepada Ananda Ibu semua mengenai teks negosiasi. Nah, pasti semua telah pernah mendengar apa itu negosiasi, bernego. Pastinya sudah pernah, dan pasti juga pernah juga melakukan kegiatan negosiasi. Gimana aja? Ya, seperti di pasar, di toko lainnya. Baiklah, kita akan mengupas teks negosiasi dalam 4 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama ada tujuan, lokasi, struktur, dan juga karakteristik kebahasaan. Baiklah, dalam pembahasan yang pertama, anak-anak ibu semua harus mengetahui itu apa tujuan dari teks. Seperti kita ingin merumuskan teks negosiasi, jadi kita harus mengetahui dahulu apa itu tujuan dari teks negosiasi. Baiklah, sebelum lanjut ke pembahasan, apakah di antara anak-anak semua mengetahui tentang tujuan dari teks negosiasi? Baiklah, sekarang Ibu jelaskan mengenai tentang tujuan teks negosiasi. Tujuan dari teks negosiasi itu adalah saling mencapai kesepakatan yang menguntungkan antara pihak pertama maupun pihak kedua. Artinya, dalam teks negosiasi ini adanya untuk mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Jadi, apakah Anda semua telah mengetahui tujuan dari teks negosiasi? Baiklah, setelah kita mengetahui tujuan, anak-anak ibu semua harus mengetahui juga bagaimana lokasi teks negosiasi itu yang bisa kita temukan. Bisa di dialog atau drama, percakapan sehari-hari, surat penawaran, atau permintaan barang. Bu, bagaimana contoh dari percakapan sehari-hari? Biasanya, contoh percakapan dalam sehari-hari ini seperti ketika kita pergi ke pasar, kita sering menawar harga baju, harga celana, dan bahkan harga lainnya. Selanjutnya di surat penawaran atau permintaan barang. Biasanya, ini terjadi pada suatu perusahaan. Dan sampai di sini mengerti? Kita lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu ada struktur teks. Apa itu struktur teks? Apakah Anda dan Ibu semua mengetahui apa itu struktur? Baiklah, kali ini Ibu akan membahas tentang struktur teks. Struktur teks itu adalah sesuatu yang membangun teks. Jadi, dalam teks negosiasi memiliki 4 struktur yang membangun sebuah teks negosiasi. Apa aja itu, Bu? Baiklah, Ibu akan membahasnya satu persatu. Dalam teks negosiasi memiliki 4 struktur. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada pengajuan, yang ketiga ada penawaran, dan yang keempat ada persetujuan. Baiklah, kita bahas dulu yang pertama. Dalam teks negosiasi harus ada orientasi. Orientasi itu berupa pengenalan atau awal mulai untuk melakukan negosiasi. Biasanya seperti mengucapkan
salam, mengucapkan selamat pagi, selamat siang. Jadi, perlunya orientasi atau pengenalan dalam teks negosiasi agar kegiatan negosiasi kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya apa, Bu? Selanjutnya kita membahas tentang pengajuan. Setelah kita melakukan pengenalan dengan pihak yang akan kita negosiasi, kita harus melakukan pengajuan. Pengajuan itu berupa hal untuk mengungkapkan keinginan kita saat kita melakukan negosiasi. Seperti Ibu contohkan pada antara pihak bank dengan suatu perusahaan, di mana perusahaan ini ingin mengajukan peminjaman uang kepada pihak bank sebesar 300 juta. Jadi di pengajuan ini, pihak perusahaan dapat melakukan pengajuannya berupa peminjaman uang kepada pihak bank. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pengajuan, pada selanjutnya yaitu ada penawaran. Pada penawaran ini terjadinya adu tawar-menawar antara pihak bank dan juga pihak perusahaan, di mana pihak bank berhak melakukan argumen, begitu juga pihak perusahaan yang menyampaikan argumennya. Pada tahap penawaran ini bisa terjadi argumennya itu bisa setuju ataupun tidak setuju. Contohnya tadi pada pihak perusahaan ingin meminjam uang kepada pihak bank 300 juta. Nah, di sini pihak bank bisa melakukan penolakan awal berupa bahwa ia tidak sanggup untuk meminjamkan uang sebesar 300 juta. Bisanya dia hanya menyanggupi peminjaman sebesar 200 juta. Dari pihak perusahaan, dia juga bisa mengajukan argumennya untuk bisa dinaikkan peminjaman uangnya. Disinilah terjadi proses adu tawar-menawar antara pihak perusahaan dan pihak bank. Nah, selanjutnya apa, Bu? Selanjutnya, setelah kita terjadi tawar-menawar, selanjutnya ada persetujuan. Apakah antara pihak bank dan pihak perusahaan setuju untuk meminjamkan uang sebesar 250 juta. Setelah terjadinya persetujuan antara pihak bank dan juga pihak perusahaan, maka terjadinya suatu kesepakatan yang tidak merugikan antara pihak bank maupun juga pihak perusahaan. Nah, jadi anak-anak ibu semua, dalam teks negosiasi itu ada 4 struktur yang harus kita pahami. Ada orientasi, ada pengajuan, ada penawaran, dan juga persetujuan atau kesepakatan. Nah, setelah kita mengetahui struktur teks, harus ada kaidah kebahasaan yang anak-anak ibu semua ketahui. Apa aja itu? Mari kita bahas. Yang pertama, karakteristik kebahasaan dari teks negosiasi itu adalah bahasa persuasif. Siapa yang tahu apa itu bahasa persuasif? Baiklah, di sini Ibu akan jelaskan jenis-jenis dari karakteristik kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama itu bahasa persuasif. Bahasa persuasif itu berupa kegiatan mengajak dan membujuk seseorang. Biasanya dalam teks negosiasi berupa bujukan untuk kita melakukan negosiasi, seperti antara pihak bank dan juga pihak perusahaan yang membujuk pihak bank untuk melakukan peminjaman uang. Nah, selanjutnya ada bahasa argumentatif. Bahasa argumentatif itu berupa penyampaian alasan atau argumentatif kita. Selanjutnya ada pasangan tuturan. Siapa yang tahu apa itu pasangan tuturan? Baiklah, pasangan tuturan itu berupa respon dan non-respon, seperti pihak bank yang mengucapkan selamat pagi dan pihak perusahaan pun bisa menjawab selamat pagi. Jadi adanya hubungan timbal balik atau respon atau non-respon. Selanjutnya itu ada bahasa santun. Perlu ingat-ingat bahwa dalam bernegosiasi perlunya kita memiliki bahasa yang santun agar kegiatan bernegosiasi kita itu lancar.
Apa aja itu, Bu? Yaitu seperti kata tolong, cobalah, dan silahkan. Dan banyak lagi contoh bahasa santun yang kita gunakan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada kalimat deklaratif. Apa itu kalimat deklaratif? Siapa yang tahu? Baiklah, Ibu akan jelaskan. Kalimat deklaratif itu berupa kalimat pernyataan. Jadi, dalam negosiasi itu adanya suatu pernyataan yang bisa kita sampaikan, seperti pada pihak perusahaan tadi, ia melakukan pernyataan bahwa dia ingin meminjam uang kepada pihak bank. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik kebahasaan, kita bisa menyusun suatu teks negosiasi. Jadi, apakah sampai di sini Ananda Ibu semua paham mengenai teks negosiasi? Baiklah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap dalam penyampaian materi Ananda semua paham mengenai apa itu teks negosiasi beserta struktur, tujuan, lokasi, bahkan karakteristik kebahasaannya. Nah, untuk penugasannya, Ibu ingin Ananda semua menuliskan pengalamannya mengenai tentang teks negosiasi. Misalkan, Bu, saya pernah pergi ke pasar bernegosiasi membeli baju, Bu. Nah, itu juga boleh. Baiklah, Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika dalam penyampaian pembelajaran ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.